Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko, bagaimana tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Apa sih yang Anda ketahui tentang manajemen risiko ini? Mengapa manajemen risiko itu penting? Apa nih? Karena dalam kondisi keekonomian yang tidak stabil, manajemen risiko menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis atau menimbulkan kerugian finansial. Jadi, inflasi yang tidak terduga, perubahan suku bunga, atau jatuhnya dapat dengan cepat berdampak negatif terhadap kelangsungan bisnis karena ketidakstabilan ekonomi. Ada juga definisi risiko. Ini definisi risiko saya bagi menjadi dua aja. Pertama, sebagai kemungkinan penyimpangan negatif dari hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau risiko sebagai suatu kemungkinan kerugian. Yang kedua, menyangkut situasi di mana situasi ini terdapat suatu kemungkinan terjadinya hasil yang tidak. Ini ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Atau juga disebut suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia ini termasuk penilaian risiko, pengembangan, strategi, pengelola dan mitigasi risiko dengan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Ada juga kepemimpinan dalam manajemen risiko. Dengan ini saya juga membagi menjadi dua bagian. Pertama, visi dan strategi yang jelas, manajemen risiko dalam organisasi diterapkan oleh para pemimpin yang efektif. Mereka juga memastikan bahwa risiko dapat disertakan. Kedua, pemimpin bertanggung jawab untuk membangun budaya risiko yang positif dalam organisasi, di mana setiap karyawan memahami pentingnya manajemen risiko. Dilihat dari mengukur dampak dan profitabilitas. Ini kemudian ada tabel ya, series 2, item 1, item 2 sampai item 3. Yang pertama ini yang kuning, ini sebutnya ada gangguan, kerusakan dapat keterlambatan penerimaan karena dapat disebabkan oleh risiko yang berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, dampak jangka panjang akan sulit diperbaiki ini jika reputasi perusahaan rusak. Ini termasuk hilangnya juga kepercayaan pelanggan kepada investor. Yang ketiga nih, ada suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strategi karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Yang selanjutnya ada manajemen risiko yang berhasil. Gimana sih manajemen risiko ini dilihat kita supaya manajemen risiko ini tetap berhasil? Ada alasannya karena sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan global yang beroperasi secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif. Jadi kalau kita menerapkan manajemen risiko yang efektif, maka manajemen risiko kita akan berhasil. Untuk mendiversifikasi sumber yang pendapatan, perusahaan ini juga memperluas portofolio produk dan pasarnya. Karena operasi mereka tersebar di berbagai negara, mereka menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Ada juga nih
strategi mitigasi risiko. Nah, dari strategi ini saya membagi ke 3 bagian. Ada pertama tujuan. Tujuan ini diversifikasi adalah untuk mengurangi risiko total dengan menyebarkan investasi atau aktivitas bisnis kepada aset, pasar, atau produk. Nah, dengan menghindari ini, penipisan salah satu sumber pendapatan atau investasi. Nah, yang kedua, perusahaan dapat melindungi dirinya dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan atau perubahan nilai tukar dengan menggunakan strategi lindung nilai. Nah, kontrak jangka panjang dan instrumen keuangan lainnya digunakan dalam proses ini juga. Nah, yang ketiga, ada pengalihan risiko kepada pihak ketiga, khususnya pada perusahaan asuransi merupakan bagian dari asuransi yang merupakan strategi manajemen risiko. Perusahaan bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kerusakan properti. Yang terakhir, jadi kesimpulannya, pentingnya manajemen risiko ini dalam mengelola gejolak dan ancaman keekonomian. Nah, agar lebih efektif dalam menangani risiko, organisasi harus secara proaktif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko oleh strategi seperti diversifikasi, lindung nilai, dan juga asuransi. Nah, dengan membangun semua ini, kita dengan kuat membangun budaya risiko yang positif, yang baik, dan komunikasi yang jelas, kolaborasi lintas disiplin. Nah, dengan membangun semuanya juga, maka menjadi risiko kita itu akan lebih efektif dan bisa berhasil. Mungkin cuma itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.